Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sadaqallahu. Puji dan syukur ayo kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya hingga kita selaku umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Dalam video ini saya bermaksud untuk menjelaskan sebuah jurnal yang bertemakan sejarah peradaban Islam. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Samsudin Tuhalaki dari STT Sirajul Falah Bogor dari kelas reguler semester 2. Menurut Nuruzzaman As-Siddiqi, masa peradaban Islam terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode klasik, kurang lebih dimulai dari tahun 650 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Yang kedua ada masa pertengahan yang dimulai dari awal jatuhnya Baghdad hingga abad ke-17. Dan yang ketiga ada masa modern dari awal abad 18 Masehi hingga saat ini. Periode klasik. Periode klasik merupakan kemajuan, kesuksesan dan masa keemasan bagi Islam. Dalam periode ini terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama yaitu fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan yang berlangsung antara tahun 650 Masehi hingga tahun 1000 Masehi. Di masa inilah berkembangnya atau meluasnya wilayah Islam dari mulai Afrika Barat, Spanyol, Persia, bahkan hingga India di bagian timur. Dan pada masa ini pula lah muncul ulama-ulama Islam klasik dan muncul para cendekiawan-cendekiawan Islam yang diantaranya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dalam bidang fikih. Ada Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam bidang teologi atau lebih kita kenal dengan tauhid, dan juga imam-imam lainnya seperti Imam Al-Khwarizmi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Semuanya itu lahir pada masa klasik, dalam artian pada masa di antara tahun 650 Masehi hingga 1000 Masehi pada fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan. Yang kedua, fase disintegrasi, yang mana pada masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan Islam mulai melemah dan pada akhirnya Baghdad bisa dirampas oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Periode pertengahan. Pada periode ini kembali terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama fase kemunduran yang diawali pada tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Pada masa ini disintegrasi dan desentralisasi semakin marak, semakin luas. Perbedaan antara Islam Sunni dan Syiah, perbedaan antara Arab dan Persia semakin marak pada masa ini. Bahkan sampai-sampai ada pendapat yang mengatakan bahwa di masa ini ijtihad sudah ditutup. Dalam artian tidak ada lagi seseorang atau seorang ulama yang diperbolehkan untuk ijtihad pada masa ini. Kurangnya kepedulian terhadap ilmu pengetahuan, dan juga yang paling parah di Spanyol, umat Islam dipaksa untuk murtad untuk masuk kepada agama Kristen.
Jikalau mereka tidak menuruti perintahnya, maka mereka diusir dari daerah tersebut. Fase yang selanjutnya yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan yang berlangsung pada tahun 1500 sampai 1700-an Masehi. 3 kerajaan tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Syafawi di Persia, Kerajaan Mughal di India. Fase selanjutnya yaitu fase kemunduran dan 3 kerajaan yang berlangsung pada tahun 1500 Masehi hingga tahun 1800 Masehi. 3 kerajaan yang dimaksud yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Syafawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Tidak banyak kejayaan dari ketiga kerajaan tersebut, hanya saja mereka meninggalkan arsitek-arsitek bersejarah, arsitektur bersejarah, bangunan-bangunan yang megah yang bisa kita lihat di Istanbul, Iran, dan New Delhi. Kemunduran dari ketiga kerajaan tersebut disebabkan karena kerajaan Persia diporak-porandakan oleh bangsa Afgan. Lalu ada kerajaan Mughal yang juga dikalahkan oleh orang-orang India, dan terakhir kerajaan Turki Utsmani yang dibombardir oleh kekuatan Eropa. Pada masa itu Eropa sudah sangat kaya dan sangat maju, berbanding terbalik dengan umat Islam yang justru mengalami kemunduran pada masa itu, hingga pada puncaknya Napoleon berhasil menduduki Mesir pada tahun 1728 Masehi, yang mana pada saat itu Mesir termasuk pusat Islam terbesar yang ada pada masa itu. Berikutnya adalah periode modern yang berlangsung pada 1800 Masehi hingga saat ini. Sekarang kita termasuk orang yang berada pada periode modern. Dimulai dari awalnya Mesir jatuh ke tangan Barat. Peristiwa tersebut membuat kaum muslimin mulai sadar bahwa Islam mengalami kemunduran pada masa itu. Ulama-ulama, pemuka agama, sampai raja-raja mulai menyadari, mulai memikirkan hal bagaimana caranya supaya Islam kembali maju seperti sedia kala. Berbanding terbalik, pada masa klasik dahulu, periode klasik, justru Islam yang menjadi contoh kemajuan bagi orang-orang Barat dan orang-orang selain peradaban Islam. Justru pada masa saat ini, Islam yang mencontoh dari peradaban orang-orang Barat. Ya, sangat berbanding terbalik. Pada periode klasik dahulu, justru Islam yang menjadi contoh peradaban bagi orang-orang Barat. Tapi pada masa hari ini, periode modern ini, justru kita sebagai orang Islam yang justru mencontoh peradaban orang-orang Barat. Bahkan kita sudah terpengaruh oleh budaya-budaya Barat yang bisa disebut dengan westernisasi. Dari itu, kita sebagai orang Islam harus punya tekad, harus punya semangat untuk bisa membuat Islam maju jaya seperti apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita dahulu. Simpulan dari video yang saya buat ini, dalam sejarah peradaban Islam mengalami pasang surut. Dari Islam di masa jahiliyah, di mana ketika itu orang-orang memang berada dalam masa kegelapan. Yang seperti contoh, bayi perempuan dikubur hidup-hidup dikarenakan mereka anggap bayi perempuan itu tidak ada keistimewaan di dalamnya. Sampai ke masa kemajuan, masa periode klasik di mana Islam sedang jaya-jayanya, banyak menguasai wilayah dari Spanyol,
dari bagian barat ke bagian timur, bagian utara dan selatan dan sebagainya, hingga pada masa kemunduran dari 3 kerajaan itu, dan sampai sekarang di masa periode modern. Mungkin emang Islam tidak semaju dahulu ketika periode klasik, tapi setidaknya Islam pada masa sekarang masih punya peran dalam bidang ilmu pengetahuan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.